Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ricky Firmansyah dengan NPM 2121010116 ingin menjelaskan tentang beberapa materi yang bersangkutan dengan hukum perdata internasional. Salah satunya adalah pengertian dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Istilah dan pengertian hukum perdata internasional. Istilah hukum perdata internasional atau HPI yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah 1. Private International Law, 2. International Private Law, 3. Internationales Privatrecht, 4. Droit International Privé, dan 5. Diritto Internazionale Privato. Ruang lingkup hukum perdata internasional. Mengenai ruang lingkup HPI, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu yang pertama, HPI sama dengan Resto Passing Rights. Yang kedua, HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdiction. Yang ketiga, sama dengan Choice of Law ditambah Choice of Jurisdiction dan Condition de Stranger. Yang keempat, HPI sama dengan Choice of Law ditambah dengan Choice of Jurisdiction, Condition de Strangers, dan Nationalites. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup HPI. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi kedua, yaitu titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Istilah dan pengertian titik pertalian sebagai penentu persoalan HPI. Titik pertalian atau titik taut dalam HPI biasanya disebut dengan istilah knoopingpunten dalam bahasa Belanda, connection factors atau point of contact dalam bahasa Inggris. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel-sel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam kumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Berikutnya ada macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang status personal dan kaitannya dengan prinsip kewarganegaraan dan domisili. Ruang lingkup status personal, isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, kehormatan dan nama, hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan anak menjadi dewasa, pengampuan soal perwarisan. Konsepsi sempit adalah dikurangi atau minus hukum harta benda, perkawinan, dan hukum waris. Cara-cara menentukan status personal. Dalam menentukan status personal, seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama, menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Masing-masing aliran mempunyai pembela-pembelanya dan alasan-alasan tertentu. Kesatuan pendapat antara kedua aliran ini tidak dapat diharapkan akan tercapai. Seringkali, kepentingan-kepentingan sendiri dari negara-negara masing-masing memegang peranan untuk menentukan sistem yang dipilih. Dan kesimpulan dari materi ini adalah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa status personal atau status dan wewenang
adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Dalam menentukan status personal seseorang di dunia terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama menganut prinsip nasionalitas atau prinsip kewarganegaraan, sedangkan aliran kedua menganut prinsip domisili atau prinsip teritorial. Menurut prinsip nasionalitas, status personal orang ditentukan berdasarkan nasionalitas atau kewarganegaraan orang tersebut. Menurut prinsip domisili, status personal orang ditentukan berdasarkan prinsip hukum domisili seseorang. Selain itu, penentuan status kewarganegaraan tersebut terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah atas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan daripada tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kemudian status WNI dapat diperoleh orang asing melalui cara yang bersifat alternatif, yaitu dengan naturalisasi, perkawinan, dan pendaftaran adanya kelahiran. Baik, mungkin ini saja materi tentang topik ini dan akan saya lanjutkan ke topik berikutnya. Kualifikasi hukum perdata internasional. Pengertian dan istilah kualifikasi. Hukum perdata internasional, kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah classification of the cause of the action ini ditangani secara lebih khusus. Karena dalam perkara-perkara HPI, orang yang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem ataupun hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Teori-teori kualifikasi. Teori kualifikasi leg voxi menurut hakim. Hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Kelebihan dari teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum material yang dipahami oleh hakim. Akan tetapi, di lain sisi, kelemahan teori ini adalah kemungkinan timbulnya ketidakadilan sebab terjadi adanya ukuran yang mungkin saja tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan ukuran yang sama sekali tidak dikenal dalam hukum asing tersebut. Yang kedua, teori kualifikasi leg cause, leg fori yang diperluas. Maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI, mana dari leg fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI, mana dari leg fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari subbab ini dan akan saya lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu mengenai renvoi atau penunjukan kembali. Definisi dan konsep renvoi dalam hukum perdata internasional. Konsep renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan, leg cause. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern, leg fori, atau sistem hukum lain selain leg cause apabila diyakini mampu memberikan putusan yang baik dan adil. B. Kualifikasi hukum, classification of law. Kualifikasi hukum adalah penggolongan pembagian seluruh kaidah hukum ke dalam pengelolaan atau pembidangan kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori kualifikasi. 1. Kualifikasi menurut leg fori. Menurut leg fori yang ditokohi oleh Ranskan dan Bartin ini, berkualifikasi harus dilakukan menurut hukum material pihak hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan atau biasa disebut dengan leg fori. Pengertian hukum yang ditemukan kaidah HPI harus dikualifikasikan
menurut sistem hukum negara sang hakim sendiri. Baik, mungkin itu saja materi tentang bab ini dan akan saya lanjutkan ke bab berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan subbab berikutnya, yaitu tentang ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh, yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI, yaitu persoalan sejauh mana suatu peradilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Fungsi ketertiban umum. Secara tradisional doktrin HPI membedakan dua, fungsi lembaga open bar order. Fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari Leg 4 tetap diberlakukan, tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan Leg 4 yang bersangkutan. Fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar Leg 4. Hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh merupakan terjemahan dari vested right. Di bidang HPI mengandung arti hak-hak yang telah diperoleh dari luar negeri atau yang lahir dan berasal dari tata hukum asing. Istilah hak berarti hak menuntut hukum, diarahkan kepada hak-hak di bidang kebendaan, di bidang kekeluargaan, dan status personal. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan subbab yang berkaitan dengan hukum perdata internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.